Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Baru berapa orang ini ya. Baik, kita tunggu atau sambil jalan ini. Nah, teori dulu ya. Teori dulu, baru kemudian kita bahas soal ya. Dan mudah-mudahan cepat kumpul teman-temannya. Baik, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Silakan yang sudah melihat materi, ketik yes. Oke, kita coba cek. Oh ya, barusan itu ada jawaban belum ada. Emang jawaban belum ada. Bergema. Jadi saya mute-nya dulu semua ya. Oh ya, barusan ada usul. Karena beberapa teman dari Indonesia Timur itu tidak bisa, kadang-kadang mungkin Telegram itu tidak terlalu bagus ya, Telegram. eh Katanya bagaimana kalau kita menggunakan WA. WA. Kelemahan di WA adalah kita tidak bisa melihat materi yang sudah dulunya, gitu ya. Tapi mungkin kalau hanya untuk sehari-hari mungkin kita bisa gunakan WA, misalnya nyimpen link Zoom misalnya, atau link rekaman Zoom. Tapi materi tetap saya simpan eh, di Telegram supaya teman-teman yang dulu itu masih bisa lihat ya. Jadi gimana 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 teman-teman? Atau ada sumbang saran. Kalau saya sih nggak masalah. Saya sudah membuat grup ya. Grup SKD sudah saya buat. Sudah SKD sudah saya buat. Jadi saya nggak masalah. Anda mau minta ini ya sudah saya buatkan. Cuman kita mendengar dari teman-teman semua bagaimana itu kan. Oh, Sairoti datang. Nah, saya akan berikan grup itu, grupnya ya, grup WA-nya saya kirim ke sana aja lah. Kirim grup WA, Gelompat ya. Tolong jangan di-share ya, jangan di-share ke siapapun. Tolong jangan di-share ke siapapun. Ya, sudah saya share ya, sudah saya share di grup ya, sudah saya share di grup. Jadi tidak ini, jadi untuk data saya simpan di Telegram, tapi kalau untuk info atau apapun, mungkin kadang-kadang kan tidak semua pakai Telegram ya. Jadi mungkin saya menggunakan WA untuk beberapa hal tertentu, tapi hal-hal yang sifatnya materi saya simpan di Telegram. Sudah saya share di grup, jadi mungkin silakan kalau ada yang gabung silakan supaya teman-teman mulai berarti kita efektif penggunaannya mulai besok ya, mulai besok penggunaannya dan itu ya, silakan. Jadi ada grup yang bisa Anda gunakan. Baik, kita mulai terkait dengan silogisme. Silogisme juga merupakan
materi yang selalu keluar di setiap ujian yang menyangkut psikotes. Eh, jadi di silogisme Anda akan bersama-sama ya membaca ataupun melihat, mencari nilai yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi harapan saya adalah silogisme, kemudian sinonim, antonim, analogi itu merupakan lumbung. Jadi harus diusahakan benar semua ya, benar semua. Jangan sampai ada yang menyesat tidak bisa benar semua. Jadi tolong dipahami harus benar semua ya, begitu ya. Jadi ini adalah kesempatan teman-teman untuk mengumpulkan. Oh ya, kemarin saya sudah menjelaskan nggak sebelumnya tip dan triknya. Terus sebelumnya saya jelasin trik dan triknya dulu ya. Bentar, teman-teman. Supaya teman-teman paham. Nah, saya ini dulu. Berarti saya menjelaskan trik dan triknya dulu sebelum ke teori. Karena silogisme itu gampang lah. Ya, gampang nih. Bentar, bukan yang ini. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Sebentar ya. Sebentar. Saya cek dulu tip, trik. Sebentar. Sedang saya cek dulu, teman-teman. Jangan sampai nanti salah. Slide. Oke, siap. Saya share dulu. Karena mumpung masih baru gitu loh ya. Saya harus men-share ini dulu sebelum sebelum terlanjut nanti. Kenapa nggak ngasih kabar kemarin? Nah, nanti kan saya diprotes ini. Sebelum ke teori, saya masuk dulu ini. Oke, baik kita mulai dari tip dan triknya dulu. Banyak yang harus saya kerjakan, termasuk juga saya ingin ngumpul dulu kesepakatan kita untuk AI kapan kita kita belajar AI. Saya kan punya janji ngajarin Anda AI. Kapan ya? Ya kita lihatlah ya. Nanti kita diskusi lagi. Oke, kita tip dan trik lulus CPNS. Yang pertama tentunya nih sejak tahun 2019 kita menggunakan soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang diartikan sebagai soal-soal yang mengharuskan kita memiliki kemampuan tinggi dengan cirinya sulit dipahami jika hanya baca satu kali. Nah, itu gawat dunia persilatan gitu ya. Kemudian tipe soal panjang layak sebuah cerita dan menghabiskan waktu. Setuju ya? Seperti itu ya. Tipe tipe soalnya seperti itu. Nah, TWK itu ada 30 soal dengan passing grade. Ingat, saya selalu mengatakan ke Anda, bukan berarti saya merendahkan siapapun, tapi bahwa passing grade itu adalah Anda layak dinyatakan sebagai CASN. Bukan lulus, tapi layak, ya, hanya layak saja. Yang layak dari satu formasi kan yang masuk ke SKD itu 3 orang. Yang layak itu bisa 6 orang, bisa 10 orang, bisa 20 orang yang layak itu. Tapi yang diambil yang terbaik. Jadi Anda nggak jangan sukacita, jangan ketawa-ketawa ya kalau udah walaupun sudah layak dinyatakan layak, Anda belum tentu lulus. Gitu ya. Tapi yang diambil yang terbaik dari setiap satu formasi. Jadi hanya layak saja. Nah, saya selalu keras ke teman-teman bahwa jangan bahagia hanya Anda lulus passing grade. Apalagi nggak lulus sih. Tapi kalau yang dibanding nggak lulus ya bahagia boleh. Kemudian TKP, kita masih di TKP ya, 45 soal ini. Jadi kita hitung aja, 365 dibagi 5. Nah, hitung aja, ini dibagi 4 ya, dibagi 5 juga sama. Dibagi 5. Jadi dapatnya berapa? Minimal itu ya. Ini juga dibagi 50 ya, dibagi 5.
6 jadi 16. Masa sih dari 35 nggak lulus 16 nggak bisa itu kan. Sementara analogi katakanlah 5 soal bisa, masa 5 soal nggak bisa lah gitu ya. Analogi sama silogisme. Kemudian peserta yang lulus berhak ujiannya sudah normal ya. Misalkan Hasan jadi harapan kita 5 orang, maka yang berhak lolos adalah 15 orang. Itu normatif. Mengerjakannya nih, gimana caranya? Sekarang kita bahas TIU. Anda mau mengerjakan TIU itu 25 menit, ya, 25 menit saja. Jangan lebih-lebih. Sisanya ini TWK 25, ini TKP 35 karena panjang-panjang pasti. Dan yang ini adalah sapu jagat maksudnya gimana? Nah, sapu jagat itu kerjaannya adalah ngulang, ngulang. Yang kedua adalah nembak. Kemudian, kemudian ngecek, pasti mengecek tidak boleh ada yang tanpa jawaban. Ya, itu tindakan sapu jagat 15 menit. Ngulang mana yang belum selesai, ngecek apa nembak yang belum selesai nggak ngerti, tembak aja. Kemudian ngecek jangan sampai ada yang hilang. Soalnya ada yang nol atau nggak dijawab. Itu untuk sapu jagat. Jadi tidak boleh lama-lama. Anda harus sudah mulai bisa berlatih ya, mulai berlatih dengan sekian soal, dengan menggunakan apa? Menggunakan si stopwatch ya, gunakan. Ini menit-menitannya, kemudian Tiu nih. Kita kan baru kemarin sudah ini. Kita belum, ini sekarang di sini. Ini ini kan 20 menit ini. 25. Jadi yang ini harus super cepat ya. Ini juga super cepat. Kalau ini ya kalau anda ya santai karena panjang berhitung dan lain sebagainya. Nah, ini dua ini harus jadi lumbung perba dan figura itu harus benar-benar jadi lumbung Anda ya. Nggak boleh lagi mendapatkan nilai yang jelek. Ini katakanlah dari TIU ini mungkin ini adalah misalnya 15. Ini kan sisanya. Lebih banyak ini di perbadan ini dibanding ini. Ya kan? Jadi tolong perba dan figura kalau Anda merasa saya kok nggak bisa ngitung. Ya kalau nggak bisa ngitung Anda jangan maksain ngitung. Ngitung kalau Anda belajarnya di sini fokus di sini fokus di sini. Ini jadi belajar yang di sini 2 kali, misalkan 2 kali, ini 2 kali, di sini 1 kali. Kenapa? Karena waktunya sebentar. Kalau ada 1 tahun ya mungkin numer terus, numer tiap hari. Tapi karena waktunya tinggal 2 bulan lagi, gimana ceritanya gitu? Belajar disuruh ngitung deret, lah aku pusing deret. Ya udah, lepas aja. Kalau deret nggak ngerti, tembak aja, ya tembak aja. Berhitung yang penting tembak aja. Ini tembak aja, Bismillah aja kalau orang Islam. Tembak aja, Bismillah, Bismillah. Masa sih nembak nggak ada yang benar 1 atau 2 sampai 5 gitu kan? Gitu. Tembak aja. Tapi tolong ini, yang sini, yang muda ini relatif mudah. Apa ya? Ini pun figura juga mudah ya. Kemudian tips lulusnya Anda harus belajar latihan lebih banyak latihan daripada menghafal. Jangan pernah dihafal. Kuncinya saja yang harus Anda pahami. Dan kenali diri Anda kapan Anda mau belajar. Kalau ada orang biasa, tipe orang auditorik, auditorik. Kalau belajar kayak macam mantra itu. Dia harus dengar auditorik. Kemudian dia juga ada orang yang visual. Kalau kalau dia baca, dia harus semua orang harus nggak boleh bunyi. Maka misalkan kalau dia mungkin bacanya malam, dia malam juga, karena supaya nggak ada orang. Kalau yang motorik, motorik itu kalau dia baca harus ada yang digerakkan. Kan ada orang yang di medsos ya, orang yang nelpon itu, tapi kemudian tiba-tiba orang itu sudah tiba-tiba pegang cangkul, sudah dapat 1 sawah gitu.
motorik. Jadi kalau dia nelpon, nah dia belajar ada aja yang harus digerakin, kakinya, mulutnya ataupun tangannya harus digerakin itu motorik. Dan semua orang punya mana yang paling bagus, semuanya bagus. Yang penting Anda dapat. Anda kenali diri sendiri, kebiasaan Anda, soal-soal juga harus dikuasai. Orang lain, musuh kita berapa biji itu ya, berapa biji. Anda pun harus berhitung. Karena kalau sekarang CPNS satu yang ngerebutin itu bisa sampai 100 kan. Karena paling banyak sekarang P3K. Ya, ini kan besar banget itu kan saingannya. Makanya Anda harus benar-benar belajarnya harus benar-benar. Makanya membantu belajar, maka saya menganjurkan mengajak Anda belajar dengan menggunakan AI. Nah, AI kayak gimana? Ini saya tunjukin karena mumpung saya di awal-awal ya kok ke sini. Di awal-awal maka saya akan nunjukin ke Anda. Mana ini saya sebenarnya sedang membuat, saya hapus dulu ya punya saya. Saya sedang membuat web ini. Jadi walaupun saya gini-gini, kadang-kadang buat web, kadang buka buat apa? Kadang buat kuis, kadang jadi apa gitu. Kerjaan saya emang sehari-hari kayak gitu. Oke, kita cek begini caranya. Kalau memang Anda perlu, nanti saya akan membuat kelas, bukan kelas, waktu khusus. Saya lebih lebih nyaman saya gunakan waktu pertemuan ini untuk supaya Anda paham dulu, karena kesananya saya ingin Anda belajar lebih banyak mandiri dibanding 2 jam dengan saya. Palingnya 1 jam ya. Saya ingin Anda lebih mandiri. Sudah kelihatan nggak ini, teman-teman? Safari saya sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan ya. Baik. Nah, udah. Ini sudah belum? Sudah. Ini Anda masuk ke browser, bebas mau apapun itu, browser itu apa Anda gunakan. Kemudian Anda masuk ke ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, ini saya udah banyak nih. Anda buat meta apa buat promnya. Promnya nanti saya ajarin dulu. Nah, saya ngambil dulu soal dulu ya, ngambil dulu soal dulu. Nah, soal saya akan ambil dulu. Soalnya soal yang tadi ya, yang tadi saya kerjakan. Ini kita lihat aja hasilnya. Nih kalau Anda paste di sini, ini langsung cetrek gitu aja. Premis satu, premis dua kan jadi gini kan. Ini copy paste nih, saya ada copy paste soal. Jadi Anda cukup punya materi aja, nanti copy paste untuk latihan. Kesimpulan yang sah adalah, nah ini kita tanpa prompt, langsung aja. Nah, kita lihat jawabannya. Itu nggak lebih dari berapa menit gitu, coba. Nah, jawaban Anda apa? Jawaban Anda nomor A, apa? Jawaban Anda. Yo, siapa yang sudah jawabannya? Apa jawabannya? Sama nggak? Sama kan? Ini pakai mesin, jadi Anda bisa menggunakan ini. Contoh satu, itu kan sudah bisa kan? Benar. Nah, bagaimana kalau Anda ingin belajar terus-menerus dengan saya kasih kan hanya 20, 25 kan? 25. Nah, gini, 25. Bagaimana untuk supaya dapat banyak? Kita contoh lain. Contoh lain, minta contoh lain. Tentu. Nah, coba. Jadi Anda bisa belajar tanpa harus menunggu. Nah, contoh lain, gitu ya. Dia dia kasih tuh contoh lain. Jadi ini untuk belajar. Ya, contoh logikanya sama dengan struktur yang sama tadi. Nah, ini contohnya tanpa saya menggunakan prompt atau tanpa menggunakan perintah. Jadi Anda soal apapun, silogisme, analogi, masukin aja ke sini. Nanti Anda belajar. Dan Anda bisa latihan. Latihannya gimana? Gini caranya. Nah, nanti saya belajarin ya supaya Anda tertarik dulu deh. Nanti kalau tertarik, saya selesaikan dulu ini yang ChatGPT.
baru besok saya masuk ke pertemuan ke-6. Maksud saya begitu. Setuju nggak? Sekarang kan saya pertemuan ke-6 kan hari ini. Tapi karena saya ingin Anda bisa ChatGPT, maka saya pertemuan ke-6 saya mundurin, saya majukan yang ini supaya Anda bisa. Setuju nggak? Setuju? Kalau setuju, saya lanjutin ini. Kalau enggak, pembahasan soal. Ya, supaya Anda paham ini, saya berikan lagi. Kenapa? Berikan saya, berikan saya, atau buatkan, misalkan, buatkan saya kuis seperti soal berikut, soal yang saya berikan, kemudian keluarkan satu per satu, satu per satu, dan oke, satu per satu. Oke, tadi kan kita kuisnya ini ya, kuisnya ini kita kasih contoh dulu sama dia. Kita minta buatkan saya kuis seperti soal yang saya berikan, keluarkan satu per satu. Saya enter aja. Enter. Jadi kalau Anda punya soal satu aja, nah, ini nih, nanti kita lihat. eh, apakah Anda ingin melanjutkan ke enggak, berarti salah nih. Bentar. Ini ambil dulu, kemudian perintahnya salah, promnya. Buatkan saya kuis bersoal yang saya berikan, keluar satu persatu. Coba. Saya akan menjawab itu, menjawab kuis tersebut. Kemudian kamu, misalkan Anda mengoreksi jawaban saya, dan berikan saya penjelasan untuk jawaban yang benar dia. Nah, itu saya cari dulu enter. Ini namanya prompt. Nah, gitu kan? Saya sudah dikasih nih. Ini premis satu. Jika seorang rajin belajar, maka dia akan lulus. Jika dia lulus ujian, maka dia akan diterima universitas. Maka jawaban Anda apa? Ayo, ayo jawaban Anda apa nih atas pakai ChatGPT? Pakai ChatGPT. Jawaban Anda apa ini? Yuk, yang lain. Dua tiga orang. B, 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 B. Saya saya jawab ya. Saya tulis jawab eh, jawabannya B, gitu ya. Enter. Anda benar penjelasannya, tuh kan? Tuh. Terus kalau soal berikutnya kita minta aja soal berikutnya. Premis satu. Ayo jawab teman-teman. Ayo jawab. Seorang, jika seorang berolahraga teratur, maka kesehatannya akan membaik. Jika kesehatannya membaik, maka ia akan merasa lebih bahagia. Kesimpulan sah adalah, yo, jawabannya B, 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 B. Oke, saya bantuin jawabannya B. Nah, benar. Kita coba cek satu saja jawabannya. Kita bikin salah, ya. Kita bikin salah. Oke, oke. Bentar, dia lagi bikin soal untuk kita.
Ini digunakan untuk belajar ya, untuk belajar Anda dengan eh ya, karena ditunjuknya juga sama ya, apa disuruhnya sama jawabannya. Coba sekarang apa? Jika perusahaan meningkatkan kualitas produknya, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Jika kepuasan pelanggan meningkat, maka penjualan perusahaan akan meningkat. Masa sih? Ayo, jawabannya apa? Tulis nama. Ini nomor berapa ini? Saya nggak ngerti. Ada yang D, apalagi D. Saya buat jawabannya salah ya. B, misalkan A jawabannya. A jawabannya, misalnya. Nah, misalnya jawabannya A. Saya udah ngasih A. Jawaban Anda salah. Tuh ya, jadi Anda benar gitu teman-teman. Jadi maksud saya, Anda bisa menghemat uang, menghemat waktu untuk belajar. Anda kan punya, saya kasih berapa soal, nanti soal 20 itu Anda bisa bikin 100 bentuk soal. Supaya Anda latihan, oh iya ternyata seperti itu ya. Oh iya, logikanya seperti ini ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Sekarang contoh saya kasih soal yang nomor 2 nih. Nomor 2 apa jawab soalnya? Nomor 2. Ah, sama saya. Kerjakan. Kerja, kerjakan soal ini. Aste. Nomor 2 kan? Nah, ini soal ini. Kita perlu lihat hubungan logis antara pernyataan. Oh kan? Dia memberikan ke kita. Dan ini gratis teman-teman. Teman-teman gratis. Nah, siapa yang benar? Siapa yang benar jawabannya adalah B. Ada yang benar? B jawabannya. Nah, kan? Jadi maksudnya begitu. Jadi Anda bisa, nah bagaimana bagaimana kalau misalnya seperti ini? Kita minta dibuatin aja kuis. Kalau kita mau berlatih, kita bikin kuis, ya, bikin kuis. Buatkan saya kuis seperti tadi. Namanya ini adalah from. From itu perintah yang bisa kita lakukan untuk eh, dia supaya dia bisa kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mana promnya? Promnya. Nah, ini nih. Nah, buatkan saya kuis seperti soal yang saya berikan. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini prom. Ini prom. Buatkan saya kuis seperti soal yang saya berikan. Saya akan menjawab kuis tersebut. Kemudian Anda mengoreksi jawaban saya dan berikan saya penjelasan untuk jawaban yang benar. Keluarkan satu persatu. Itu adalah from. Kalau kita masukin ke sini lagi, masuk paste. Bentar. Dia kita dikasih lagi kuis ya. Coba lihat. Oh, nah, itu masuk lagi. Jadi kalau mau jawab, jadi kalau mau belajar mandiri, Anda bisa menggunakan ChatGPT. Anda bisa menggunakan ChatGPT. Hanya untuk penunjang lah. ChatGPT bukan segalanya di ujian, karena kita tidak bisa menggunakan ChatGPT ujian. Tapi minimal ChatGPT ada orang ataupun ada alat yang kita bisa tanya bagaimana kita mengerjakan sebuah soal. Itu ChatGPT, teman-teman. Fungsinya. Caranya tadi sudah caranya bagi yang belum paham, belum tahu, Anda tinggal Google, masuk ke Google, kemudian ketik ChatGPT, ya. Nanti ada ketemu di sini adalah ChatGPT OpenAI, Anda tinggal klik. Kalau yang belum punya, Anda tinggal start now dan Anda tinggal daftar, daftar. Anda tinggal daftar ya, Anda tinggal daftar, gitu. Anda bertanya, ya kalau yang soal-soal yang lain bisa nggak, Coach? Bisa. ChatGPT bisa mengerjakan soal-soal yang lain.
Misalnya apa ya? Soal, bentar, saya cek dulu soalnya ya. Nah, bentar, saya cek. Misalnya soal, nah, ini. Nah, misalnya soal ini nih, yang selalu, yang selalu. Nah, ini misalnya, ini soal, sebentar. Misalnya saya punya soal matematika sini. Ini kan soalnya nih, hitungan ini soal-soal hitungan. Nah, Anda seorang guru matematika, berikan penjelasan cara mengerjakan soal ini. Entar, jumlah aritmatika deret yang pertama bla 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 bla. Nah, jadi jawabannya adalah 400. Dia sudah diberikan tuh SN pakai rumus ya. Misalnya berikan saya cara yang cepat. Paling cepat, deret, rumus. Sama juga dia. Masih ngitung. Bisa dia menjawabnya. Ya. Begitu teman-teman, itu cara kita menggunakan ChatGPT. Kita bisa menggunakan ChatGPT untuk apa? Untuk soal manajerial, soal TIU, TWK, TKP. Contoh misalnya berikan ataupun misalnya berikan saya saya soal soal sebanyak 5 misalnya 5 tentang pengamalan sila sila dalam Pancasila sila ke sila ke misalnya 4 misalnya. Bentar aja. Ya, kita latihan. Oh, kita diberikan soal. Jadi kita bisa latihan. Jadi kalau misalnya Anda misalnya kita lihat misalkan di sini, tadi kan kita sudah tahu bahwa ada belum kemana-mana kita, kita belum kemana-mana, masih kemana-mana kita. Jadi kita masih belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk membantu kita belajar. Tapi tetap the, apa the man behind the gun ya. Ya, the man behind the gun gitu. Itu kalau minta contoh misalnya atau misalnya Anda punya soal yang hot ya kan ya. Soal yang hot misalnya hot, saya cari dulu soal yang hot ya. Saya punya TKP soal hot misalnya. Nah, ini ya ini saya buatkan lagi nih. Ini soal TKP nih. Panjang bener kan? Oh, ya benar. Anda seorang psikolog misalkan psikolog yang mengajarkan cara menjawab soal kepribadian misalnya. Buat jawaban dan jelasan dari soal berikut. Nah, entar, entar. Nah ini. Ini TKP. Oh, pilihan A menjelaskan ini, jawaban penjelasan B menjelaskan ini. Hmm. Sedangkan C menjelaskan. Jadi pilihannya adalah B katanya. Apa sih jawabannya ini saya? Pagi ini biasa sibuk rutin, berarti menjaga kesabaran sembari mengajak ibu terlebih dulu berfokus dan jangan jika masih kebingungan akan membantu saya proses pengurusannya. Kita bisa belajar dengan menggunakan teknologi. Gitu teman-teman.
Tapi masalahnya mungkin nanti yang dari IT ya, teman-teman dari IT, selalu ada beberapa jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya dibikin dulu pinter. Bagaimana cara bikin pinternya? Begini cara bikin pinternya. Mungkin nanti teman-teman yang dari IT bantuin ya, karena basis saya bukan orang IT, butir Pancasila, Sila Enter misalnya. Kita nyari butir Pancasila misalnya, peringkat nah, sini misalnya kita ambil aja kelimanya, misal butirnya itu kopi. Ke butir-butir itu kita postingnya dulu, dipaste dulu di kita. Paste, butir-butir itu kita paste aja dulu tuh. Kita, di sini perintahnya bagaimana? Kan butir-butir yang selalu muncul kan butir-butir kan? Nah, kita gini, buatkan, buatkan saya kuis, kuis dengan kriteria soal Heiger, order, thinking, skill, skill, atau hot ya, hot, hot. Nah, juga orang kata, buatkan saya kuis kena-kena tinggi skill. Kemudian saya akan menjawabnya dan Anda merespon jawaban saya. Materi kuis, kuis sesuaikan dengan materi yang saya berikan, saya nyetat. Kita kan sudah nih, saya butir-butir Pancasila sudah saya berikan ke dia tuh kan, banyak tuh. Sudah saya berikan, kita tinggal enter aja, biar dia bikin ini tuh. Oh salah, kita dia dia inginnya tuh banyak sekaligus ya. Hmm. Kalau kita ingin satu-satu juga bisa minta. Ini 5 nih. Oh, rela berkorban untuk bangsa negara. Berikan satu per satu. Ntar, tentu. Satu. Nah, silakan jawab, teman-teman. Contoh seperti itu. Butuh Pancasila yang tergantung dari kapasitas Pancakarsa, analisis bagaimana pendapat utama masyarakat, keputusan untuk kepentingan bersama. Secara kerajaan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik di Indonesia dengan hanya melibatkan beberapa masyarakat, dengan melibatkan seluruh lapisan proses musyawarah agar keputusan dapat diimplementasi sesuai dengan B ya. Saya juga kan baru kan. Jadi apa yang Anda buat itu pasti berbeda dengan apa yang saya buat, nggak akan sama. Jadi Anda punya variasi soal yang banyak. Jadi gitu ya teman-teman, Anda membuat pinter, cara membuat Anda pinter si ChatGPT. Jadi berikan dulu aja contoh soalnya, kemudian berikan contohnya dan kita minta kuis ke dia. Jadi kita bisa berlatih dengan menggunakan laptop, bisa berlatih dengan menggunakan HP. Ya, itu cara latihan Anda kalau mau mandiri. Ayo jawab ini dulu, nomor satu apa jawabannya? Kalau mudah-mudahan masih ada waktu, nanti saya masuk ke materi. Materi yang belum. Juga. Kalau keburu, nanti kita masuk materi. Saya inginnya Anda bisa bisa semua dulu. Kemudian kalau memang nggak keburu, kita membahas soal besok pukul 15.30 kita pertemuan ke-6. Ini dianggap nggak ada pertemuan hari ini. Karena saya membekali dulu Anda untuk belajar AI dulu. B, B, yuk nomor satu B. Ah, nah, jawaban Anda B kan? Jawaban B. Kita lihat.
Benar. Tuh kan. Ya, penjelasannya ada tuh. Ayo. Nah, Anda mau lagi? Anda mau lagi? Kalau mau bilang mau. Nanti saya bikin soal lagi. Dia disuruh bikin soal lagi, bukan saya. Dia disuruh bikin soal lagi. Oke, lanjutkan. Soal hot lagi. Ayo, apa jawabannya? Jadi kalau nanti ChatGPT Anda kurang pintar, nanti disuruh belajar dulu. Karena kenapa? ChatGPT belajar sih dari kita dan belajar tergantung. Jadi gini, kalau Anda misalnya sekarang ingin lulus CPNS, maka belajarnya gunakan ChatGPT hanya untuk belajar CPNS. Jangan belajar yang lain, nyari yang aneh-aneh yang lain itu maksud saya. Kenapa? Karena di ChatGPT itu tahu semakin lama kalau kita terus dilatih, maka dia akan tahu bahwa oh si ini itu belajarnya tentang ini, maka saya harus menyiapkan materi ini. Dia akan tahu memorinya paham lah gitu kalau orang itu ya. Jadi kalau Anda mau lulus, gunakan aja dulu. Nah, gimana kepentingannya? Kepentingannya. Besok kan suka ada soal FR kan? Ya kan? Anda suka dengar soal FR kan, teman-teman? Tahu nggak soal FR? Wah, tahu nggak soal FR, teman-teman? Nah, ini FR tahun berapa? Tahun 2020 saya punya nih. FR dari tahun 2020. Silogisme dasar nanti saya share ya contoh FR. Maksudnya kalau Anda sudah tahu FR, oh tadi saya dapat ini, Anda coba breakdown, di breakdown ke sini. Termasuk pun itu pun kalau Anda belajar SKB, belajar SKB. Mudah-mudahan saya apa saya doain Anda masuk bisa SKB ya, Anda bisa masuk ke SKB. Ah, yang 3 orang kan yang diambil 3 orang. Jadi kalau perawat dan bidan masih dengan saya nanti digecek sama saya soal apa yang harus Anda kuasai. Ya, ya, belum dijawab ya? Belum dijawab. Kita jawab Anda apa jawaban Anda barusan? Saya hanya menulis jawaban Anda. Jawabannya, oh di sini. Jawabannya D. Nah, oh, jawaban benar. Gitu ya. Jadi kita ada penjelasannya. Coba kalau Anda nanya sama saingan Anda, mau nggak kira-kira dia menjelasin ke Anda? Ya nggak mau lah. Ngapain juga saya menjelaskan ke Anda? Anda kan saingan saya kan gitu kan dia ngomongnya. Nah, begitu teman-teman. Ada yang tanyakan sampai sini teman-teman? Ada yang tanyakan sampai sini? Bolehkah kita menggunakan yang lain? Boleh. Anda tidak hanya ini, tapi juga Anda bisa menggunakan namanya Gemini. Gemini. Anda gunakan Gemini. Anda masuk aja. Caranya masuk gimana? Sama aja. Google. Misalkan Google, Anda cek Gemini. Anda Gemini. Gemini AI itu ada tuh. Karena saya sudah. Kemudian cari yang bukan aneh-aneh. Gemini. Ah, itu Dep game ulang jangan game ini aja deh game ini nah game ini aja nih ada ketahuan game ini aja game ini nih ada sama kan muncul juga sama kita copy coba yang ini saya kasih paste oh ini di sana promnya
buatkan saya soal dari soal HOTS ya, HOTS dari butir Pancasila, dari materi yang saya berikan. Misalnya supaya Anda apa belajar membaca panjang, ya jumlah kata kata minimal misalnya minimal 60 kata kata kata, kata. Nah, misalkan ntar aja juga sama nih. Ini dari Google. Kalau ini Google karena belum dilatih, ya, ngasihnya seperti ini. Ngasihnya seperti ini. Karena Google belum dilatih. Ya, belum dilatih. Ngelatihnya gimana? Kita kasih soal kayak tadi. Nah, kasihnya gimana gitu. Ambil aja soal. Karena belum dilatih pasti sama juga dengan punya Anda juga nanti kayak gitu juga. Kalau belum dilatih ya seperti itu juga. Ya, seperti itu juga. Kalau nggak dilatih ya seperti itu juga nantinya. Nah, bentar. Berarti kita latih. Anda juga bisa menggunakan itu ya. 2 Mei. Nah, misalnya contoh cantik. Ini misalkan berikan jawaban dan penjelasan-jelasan dari soal berikut. Berikut. Anda masukin aja, masukin. Ntar. Kalau ini nggak digini tuh. Jawabannya tepat adalah ini. Sama ya. Kesimpulannya adalah ini. Bentuk logis sederhana hubungan digambarkan tuh kan. Ada. Atau misalkan berikan saya sumber sumber materi gratis terkait dengan materi di atas atau soal di atas. Nah, kita kita nanya ke dia, Biskurdo Odemi yang kunci-kunci itu. Oh, dia belum ngasih. Berikan saya linknya. Minta linknya aja. Oh, gua dalam bahasa dia minta ngomong pakai bahasa Inggris. Oh, dia tidak mau memberikan tautannya. Sudah nggak apa-apa. Nah, tapi biasanya kalau kalau sudah si Gemini bisa memberikan kita tautan ya, memberikan tautan. Tapi ini lebihnya lah. Logika sederhana, laporan diserahkan, honor dibayarkan. Honor tidak dibayarkan, laporan tidak diserahkan, kegiatan mungkin belum dilaksanakan. Nah, ini juga logikanya dibuat panjang. Kalau di ChatGPT enggak ya. ChatGPT enggak. Gitu, teman-teman. Jadi eh, kita bisa atau misalnya gini, Anda punya materi nih bagus dari sini saya tunjukin gini. Anda masuk ke Google, Anda cari silogisme aja, silogisme, silogisme aja. Misalnya kita cek dari Wikipedia, ini kan struktur dasar. Nah, kita kan nah ini kan banyak nih silogisme. Kita copy aja gini. Copy aja sama kita sampai dengan habis. Ya, sampai dengan habis. Copy sampai habis. Copy sampai habis. Sampai sini. Ctrl C, Anda masukkan sini ke ChatGPT. Paste, ya kan? Di atas kita perintahin. Buatkan ringkasan materi ini. Ntar, ntar aja. Nanti dibuatin sama dia.
Ya. Terus gimana caranya? Ya, kita tinggal ngeprint aja. Nah, kita perlunya nggak bodo amat gua sejarah ngapain juga. Nah, kita tinggal copy aja sini. Copy, Ctrl C. Kita di sini ada Notepad, Notepad online, ada notepadonline.com, .net. Kita paste, paste aja. Ini kita tinggal mau di save ke kita, mau di print, kita bisa kan? Mau di print. Jadi kita punya materi. Nah, kan ini nih, sudah kan kita dapat. Kemudian kita minta kan tadi sesuai dengan materi silogisme ada. Misalkan berikan saya kuis, kuis dari soal silogisme, silogisme, keluarkan, keluarkan, keluarkan satu per satu, satu, kemudian eh, saya akan menjawabnya, jawabnya, Anda koreksi, koreksi jawaban saya, jawaban jawaban saya, dan udah jawaban saya. Bentar aja. Kita sudah memasukkan, oh, jika semua A adalah B dan beberapa B adalah C, maka ayo silahkan jawab. Kita nggak usah beli buku, teman-teman. Setuju nggak? Kita nggak usah beli buku. Anda asal punya aja contoh satu, contoh soal sila, beli aja ebook, beli ebook seberapa lembar gitu, ebook contoh-contoh soalnya seperti apa yang sering muncul. Soal FR, siapa yang bahas FR, kita eh, buatkan, kita cari, nah masukkan ke kita. Itu soal-soal yang eh, perlu kita pahami, kita bisa buat sendiri. Toh di ujian pun nggak ada yang bisa bikin soal yang sama persis, nggak ada. Tapi kita ingin konsepnya tahu. Ayo jawaban Anda apa ini? Jika semua A adalah B dan beberapa B adalah C, maka berarti semua A adalah, beberapa B adalah C. Ayo siapa yang jawab, B? Ini silogisme masih. Saya belum, kita belum ngasih ke dia. Misalnya kasih waktu, waktunya setiap berikan saya jawabnya soalnya setiap misalnya waktu yang untuk menjawab misalnya 20 detik. Misalnya, nanti, apakah dia ngasih? Nanti setelah akhirnya kan kita tahu, oh setelah 20 detik kita nggak bisa jawab soal, maka dia langsung ngasih jawaban. Sehingga kita tahu, oh ternyata kita melebihi sekian detik, ternyata kita melebihi sekian detik. Itu coba kita buat nanti. Kak Aisyah yang sudah jawab, yang lainnya 28 orang belum jawab, belum jawab. Jadi kita bikin. Nah, tadi kan sudah ada tadi silogisme, kemudian analogi. Cari analogi itu apa, masukkan ke ChatGPT. Nanti kita minta soal dari sana sampai kita pusing gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Awas hati-hati, Mas Ongki. B, Kak Elsa, Kak Isa. Yang lainnya, Kak Rizka B. Beberapa A adalah C. Oh, kita cek aja. Jawaban Anda B ya. B jawabannya. Tuh. Anda benar. Hore.
Tuh kan. Coba perhatikan jawaban dia. Coba perhatikan jawaban dia. Semua A adalah B. Berapa B adalah C. Nah, jawaban dia. Enak gak dijawab seperti itu? Tanpa kita mengeluarkan uang banyak, tanpa kita mengeluarkan buku, beli buku, nggak, artinya kita nggak usah beli buku kan? Cuman Anda harus punya guideline. Oh ini loh, ya materi-materinya yang harus kita apa pahami ini. Contoh soalnya seperti ini. Contoh mengerjakannya seperti ini. Jadi Anda cukup punya contoh satu aja, Anda bisa ngapa-ngapain itu dengan soal itu. Ini contoh nomor dua. Nah, saya minta gini, berikan jawaban untuk menguji kecepatan saya berikan jawaban setiap Anda mengeluarkan kan ya, setiap jawaban berikan jawaban setiap kita perlunya 20 detik 25 detik misalnya detik detik setelah Anda mengeluarkan soal. Nah, kita kita perintah dia. Yo, jawab dalam 25 detik. Sadis bener. Sadis bener kan dia? Nah, ya kita lihat aja. Yo, jawabannya apa? Kebanyakan ya 25 detik ya. 10 detik aja gitu ya. Saya nanya ke teman-teman, soalnya ada yang nemui seperti ini nggak soalnya? Nggak harus sama, mirip gitu kan? Soalnya seperti ini nggak di silogisme ujian? Mungkin ada yang pernah. Konsepnya bukan sama tidaknya gitu ya. Yuk, habis belum ya? Kita tunggu aja 25 detik ya. Dia bener nggak ngasih 25 detik kita? Nggak bisa juga nggak itu nggak mastiin dia. Kayaknya lebih deh. Dia nggak jalan berarti perintahnya nggak benar perintahnya. Perintahnya nggak benar kemarin. Ya sudahlah, berarti nggak jalan perintahnya. Jawabannya B ada yang C. Coba kita B ya. B jawabannya. Oh, ya, kenapa di sana? Jawabannya B. Jawaban benar B. Oh, ini lagi dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Bisa pertanyaannya, siapa yang sudah menggunakan ChatGPT? Ada yang sudah bisa menggunakan ChatGPT? Siapa? Ini gratis yang seri 3 aja. Anda daftarnya pakai Google aja, pakai Google, pakai email, Anda daftar dulu. Nanti ada kirim aktivasi untuk ke email Anda. Udah, mudah mudah ini kok jawab daftarnya. Coba saya mendapatkan mendapatkan FR SKD ya, FR SKD. Saya coba saya minta mereka meng-breakdown FR SKD. Nah, sedikit aja lah sampai sini ya, sampai sini aja nih. Oke, misalnya saya dapat nih, buatkan saya
ringkasan materi SKJ yang dibicarakan kan di kalimat di bacaan ini. Nah, atau di kalimat atau di kalimat kalimat berikut. Kita kasih nih FR-nya. Oh, ini FR loh, banyak tuh, banyak FR. Bentar. Nanti saya kasih teman-teman. TWK tuh apa ya? Oh, tipsnya TTU, saran. Dia langsung ngasih ke kita. Banyak soal berfokus pada penalaran, bukan hafalan. Soal berkisar pada Pancasila, bela negara, nasional, dan integritas. Tidak banyak soal tentang pasal-pasal sejarah Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar. Soal bahasa Indonesia mencakup perbaikan kalimat, mencapai ide kalimat, mencari ide kalimat. Kan ini bisa kita breakdown. Ini misalnya kita nggak paham kopi, misalkan. Anda seorang guru bahasa Indonesia. Donesia. Berikan jelasan kepada saya ten, tentang pasti aja. Pasti. Kita kan ingin tahu tadi ini. Dia ngasih ke kita. Tunggu aja. Perbaikan kalimat, tata bahasa, masih contoh kesalahan. Tuh kita diberikan. Bahasa diberikan. Contohnya juga diberikan. Oh, cara ide kalimat. Soal menguji kemampuan menemukan ide kalimat, ide pokok, gagasan utama. Baca seluruh paragraf, keseluruhan, identifikasi kalimat. Biasa ide sering ditemukan di kalimat pertama atau terakhir paragraf. Tipnya dan triknya diberikan, teman-teman. Ya kan? Tip-tipnya diberikan. Jadi, Anda kan ujian gini, maksud saya begini. Maksud saya begini. Anda ujian nih satu, jadi uping begini. Hari pertama ujian, Anda kebagian hari keempat, hari kedua, hari ketiga, ini pasti orang di media sosial banyak yang ngomong ini, di sini ini, di sini ini, banyak kan pasti ngomong ini. Hari pertama Anda tampung, yang ini masukkan kayak saya ke ChatGPT, disuruh dia merangkum apa yang dikatakan orang-orang. Oh ada copy paste simpen. Oh ada copy paste simpen. Semuanya disuruh disusun sama dia. Ngerti nggak teman-teman? Kalau Anda mengerti maksud saya ketik ngerti gitu. Coba kalau Anda nanti tergantung dengan orang lain. Datang, ini gimana nih? Inti kalimat cara nentuinnya gimana nih? Kira-kira orang lagi suntuk, orang mau ujian, orang lagi stres. Ditanya oleh Anda yang notabene adalah saingan. Kira-kira ngasih nggak? Kemungkinan besar nggak ngasih. Tapi kalau Anda bisa sendiri, ya sudah, ini kan gampang banget gitu. Sudah caranya sudah saya saya berikan caranya. Ya, gimana? Gimana? Bermanfaatkah hari ini kita belajar sehingga harus memundurkan materi yang seharusnya hari ini? Berguna nggak? Kalau berguna, alhamdulillah. Kalau enggak, besok kita lanjutkan. Besok kita lanjutkan. Pertemuan 6 besok ya. Eh, gitu ya. Termasuk Anda juga deret. Deret pun bisa masukin aja. Mau deret, mau apa, masukin aja untuk latihan. Nah, nggak percaya nih. Contoh saya ngambil, nih saya hapus dulu, bukan hapus dulu gitu ya. Saya masukkan dulu ke nih FR. Kita masih, nah ini kan bekas saya tuh, ngedownload.
Barusan download. Ini FR nih. Yo, FR nih. Ini FR. Nah, kan nanti kita seperti ini nih dapatnya. Ah, hubungan sila pertama dengan persatuan kemerdekaan. Oh, kita kalau misalnya kita kan tahu nih ada FR. Nih, gini dia ada copy aja nih satu per satu. Ini misalnya ini misalnya copy masukin ke ChatGPT. Baik, nah, baik masuk ke ChatGPT lagi. Mana zoomnya? Mana zoomnya di sini ya? Is mana zoom? Mana Safari saya? Mana Safari saya? Oh ini di bawah. Oke, nah ini kan sudah nih ini paste. Ini kan kita nih. Kan tadi kita dari FR kan tahu berikan penjelasan tentang materi ini tadi. Ini lengkap. Kenapa pakai lengkap? Titik, enter. Nah, kan? Kita nggak tahu MEA itu apa. Hmm, Kasman Singodimojo. Oh, tuh. Jadi saya ngambil dari FR yang ada selalu muncul di sosial media. Anda ngambil masuk. Nah, kalau ada grup gratis, masuk. Grup gratis masuk. Cari FR-nya. Saya, itulah teknik. Jangan bilang-bilang sama orang. FR kumpulin. Langsung Anda kerjain. Malamnya kerjain. Aku kumpulin. Masukin lagi oleh Anda. Oh ini maksudnya. Kenapa? Karena FR itu ini rata-rata loh ya, bukan bukan saya menjamin. Ini rata-rata FR itu muncul lagi. Itu 30% soal FR itu muncul lagi. Nggak, tidak 100%. Tetapi kalau konsepnya mungkin bisa 100% konsepnya. Gitu ya, konsepnya. Jadi, kalau Anda dapat soal FR, gak usah ribut. Masukin aja, diem aja. Diem aja Anda nungguin orang ngasih FR. Kalau enggak, minta dong FR-nya Kak ke orang lain gitu. Minta dong FR-nya yang sudah ujian minta dong FR-nya. Nanti dia akan kumpulinlah sama kita, masukin ke ChatGPT. Apa yang mereka omongin. Paham teman-teman? Paham, paham? Maksud saya paham? Paham gitu. Itu judulnya cara cerdas menjadi ASN. Cara cerdas. Cuman saya nitip satu satu. Sementara gunakan dulu hanya untuk kepentingan Anda seleksi P3K, P3K CPNS. Kenapa? Karena si ChatGPT itu tahu spesialisasi. Kalau naik si orang ini nanya tentang ini, seorang ini nanya tentang ini. Dia langsung otomatis belajar dia nyari ke sana kemari mungkin ya kalau orang ya. Ya. Tapi nanti kalau Anda lulus SKB, ya belajar untuk SKB. Sebenarnya kata teorinya, saya akan beberapa kali ikut eh, seminar gitu terkait dengan ChatGPT. Seharusnya kita memperkenalkan diri dulu ke dia itu. Halo, nama saya Hendy, misalnya sama saya Hendy. Saya adalah dosen, misalnya dosen tentang CPNS. Saya mengajar ini, materi yang saya ajar silogisme ini, ini. Jadi dia membaca kurikulum kita gitu, membaca kurikulum apa yang kita akan pelajari. Nanti dia dengan sendirinya mempersiapkan buat kita. Jangan misalkan sekarang kita ngajar ini, besok ngajarnya apa bisnis misalnya. Kalau saya yang bisnis pakai yang
eh, yang ini nih, yang 4 GPT, poin 4 yang bisnis misalkan bisa bikin copywriting, bikin kayak kadang-kadang saya bikin ini apa? Bikin kuis juga saya pakai ChatGPT. Kuis pakai ChatGPT yang kemarin Pancasila kayak gitu, saya pakai ChatGPT bikinnya ya. Tapi Anda tinggal menerima aja hasilnya gitu kan. Prosesnya kayak gimana, inilah yang saya lakukan. Misalnya saya kan bukan orang IT, mungkin ada orang-orang IT ngetawain, oh si coach belagu ngajarin ChatGPT, saya lebih tahu. Ya biarin aja. Bagi saya, apapun sekecil satu ayat pun saya harus memberitahukan pada orang-orang. Minimal walau satu ayat itu ya, walaupun satu ayat. Adapun nanti Anda sudah menjadi ustadz atau Anda menjadi sekaliber ustadz besar, imam besar ya, saya yang baru belajar nggak apa-apa. Saya nggak masalah itu. Tapi saya sudah berbagi dengan teman-teman. Ada cara mudah, ada cara cerdas untuk kita belajar. Supaya kita lebih paham terhadap materi. Kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat biaya, kita bisa lebih paham dengan cara mendetil. Ya, karena apa yang ditanyakan kita pasti akan dijawab sesuai dengan pertanyaan kita. Tidak mungkin pertanyaan orang lain. Jadi Anda akan spesifik menjawabnya. Jadi gitu ya belajarnya. Itu adalah sebuah trik yang saya berikan ke teman-teman. Berikan nanti kalau Anda sudah lulus jadi CPNS, berikan kepada orang lain. Silahkan berikan triknya ini pada keluarga Anda. Tapi kalau sekarang jangan dulu diberikan kepada musuh Anda. Kecuali kalau Anda mau babak belur digempurin sama musuh Anda, ya. Tapi sering kejadian dalam satu formasi diperebutkan oleh 5 anggota kanduru. Ranking 1 sampai ranking 5 itu anggota kanduru. Jadi ya mohon maaf kalau seperti itu, sama anggota kanduru jangan saling mendahului gitu kan. Ya, kalau saya kenapa saya nekat? Nekat kan mungkin hanya Bimba Kanduru saja yang nekat Zoom pakai apa bimbingan pakai Zoom ya. Bimbingan pakai Zoom kan cuma saya yang nekat ya. Tapi bagi saya ngajar itu adalah ibadah, ngajar itu adalah ibadah. Kalau saya juga punya ya yang video-video, silahkan Anda jadi belajarnya lihat video, kemudian lihat e-book. Enak kan bagi saya bikin sekali tapi nggak usah pusing gitu kan. Tapi saya nggak, passion saja bukan di sana, tapi saya ingin ngajar teman-teman gitu. Ada nilai ibadahnya, ngajar orang itu supaya orang paham itu ada ibadahnya, walaupun sekecil apapun kontribusi kita. Gitu. Jadi saya senang Zoom saja lah gitu daripada saya ngerekam kemudian. Tapi kan saya juga dapat masukan dari Anda. Misalkan ada yang pernah yang kemarin soalnya kayak gini coach misalkan. Kirim ke saya nanti saya bikinin ringkasannya, gampang itu. Saya harus jadi salah satunya, Pak. Amin ya robbal alamin. Saya doain teman-teman semua menjadi masuk ke SKB. Tapi ingat, SKD itu hanya 40% teman-teman. SKD 40% dan SKB 60%. Jadi teman-teman berjuang dulu di 40%. Nanti setelah itu kalau Anda perawat atau bidan nanti masih bisa dengan saya. Materi-materinya nanti saya tunjukin ini loh materi yang harus Anda kuasai. Ini SKB di sini, KB di sini. Ini SKD di sini. Jadi Anda berjibaku latihan soal dengan saya hanya jam 3 manajemen, nanti saya cari manajemen ada teman saya, ya. Nah, kalau nanti manajemen saya impor ya, saya kasih materi-materi, Anda minta nanti saya kasih materi-materinya, ya. Jadi kalau di sini 40 Anda berjibaku lah. Ujiannya kan Oktober ya, teman-teman, Oktober ya. Mulai ujian Oktober ya. Ujian Oktober ya, SKD.
Pokoknya berapa, tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ujiannya itu. 4 hari kalau nggak salah. Coba cek. Coba cek teman-teman. Coba cek. Coba cek. Mari kita cek. Mari cek. Mari cek. Nah, ujiannya tanggal berapa? Bukan ini mah. Jadwal kita itu mah. Jadi kita pertemuan kita yang pertemuan 6 kita mundur ya. Pertemuan 6 mundur karena saya ngajarin ini dulu. Ujian kita 16 Oktober. 16 Oktober teman-teman. 16 Oktober sampai dengan 16 Oktober sampai dengan 14 November. 14 November. 14 November. Panjang kita teman-teman cerita kita panjang. Istriku perawat di bimbel. Alhamdulillah. Di mana? Kawang Oki, Okido di mana? Dapat formasi di mana? Oh iya, kalau di Surabaya di saya nggak tahu perasaan CPNS deh. P3K, P3K di Sutomo dalam satu ruangan ada 20 merekrut 20. Alhamdulillah 12 itu dari Kanduru. Sutomo. Dan yang di Madiun juara satu se kabupaten nilainya paling tinggi. Mau ikut lagi piye atau orang lain berjibaku dia nggak apa-apa. Kalau usianya masih ada ikut saja berjibaku. Jenengan suaminya Bismillah saja, Insya Allah bisa lah. Nah ini kan kita masih punya nih. Sekarang tanggal 26 Agustus ke Oktober itu ya di sini 26 ke 16 nih. Ini ada katakanlah satu dianggap 20 ya 20 berarti cuma tinggal 1 bulan 20 hari lagi teman-teman. 1 bulan setengah lah, 1 bulan setengah lagi. Coba fokus, saya minta fokus teman-teman baca. Mengorbankan waktu 2 bulan setengah untuk untuk nangkring, untuk jalan-jalan, untuk kepentingan Anda 20 sampai 20 tahun yang akan datang. Lebih 30 tahun yang akan datang. Demi keluarga. Ngorbanin waktu yang 1 bulan setengah belajar, belajar maksud saya itu. Nggak bisa tanya ChatGPT, nggak bisa tanya saya, nggak bisa teman-teman. Kita satu keluarga, kita saling bantu. Jadi kalau misalnya di grup ini ada nih, saya punya materi ini, saya bilang ya udah kasih aja di grup. Grup itu nggak jangan sepi ya. Kalau ada kegiatan belajar aja di grup, tanya ini apa di grup. Jangan sepi aja nggak ada sebelum jam kegiatan itu sepi aja nggak ada orang kegiatan. Boleh yang mau berbagi FR tahun yang lalu, share di grup aja nggak apa-apa. Share aja pengalaman-pengalaman sebelumnya, share aja ya. Begitu teman-teman. Jadi hari ini saya hanya Anda mendengarkan radio butut, radio radio yang nggak jelas ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ada yang punya materi-materi ini, materi-materi FR tahun sebelumnya? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Kalau ada, kita cari ya, kita cari, kita cari. Coba. Nah, coba nih. Ini kan ada TIU nih, TIU perbanding Ini ada FR-nya begini.
dapatnya. Saya dapatnya MR-nya gini. Nih, tolong, tolong beri penjelasan, jelasan tentang materi ini, materi ini. Ini saya dari FR nih, pasti. Nah, dia kan figura 8 soal silogisme sederhana, hitungan pecahan sederhana, hafalkan pecahan istimewa. Nanti saya kasih ya pecahan istimewa. Tadi udah dapat 2 per 3, 0 sekian. Nah, jika X sekian, tentukan hubungan P dan Q. Soal gini ada 3, tentukan perbandingan terbesar antara TB dan BB, posisi. Nah, kita cari aja apa menurut dia. Figura, gambar, rotasi, strategi. Tuh kan ada dia dikasih strategi oleh kita tuh. Hmm, tuh. Nah, ini contoh penjumlahan pengurangan perkalian. Nah, ini juga sudah nih, tiga seperti malah dikasih tuh kayak gitu kan. Tentukan perbandingan TB. Nah, ini. Posisi 6 duduk melingkar, pola melingkar gunakan. Tuh. Dan kata, memahami kata. Misalnya contoh berikan saya soal padanan kata. Kata. Itu kan dari padanan kata. Ah, padanan kata. Padanan kata yang paling tepat untuk kata murung adalah padanan kata. Contoh misalnya soal silogi apa soal apa kemarin soal apa kita belajar kemarin? Soal apa kemarin belajar kita? Hari TIUP yang pertama kita apa? TIUP kita belajar apa kemarin pertama kita? Silogisme, bukan silogisme. Analogi, analogi, enter, analogi ya. TIU analogi, TIU analogi, nah kan, gini. Nah, eh, berikan saya contoh soal analogi seperti ini. Paste, ntar, oh, kita dikasih sama dia. Berapa soal kan? Mintanya berapa soal saya mintanya? Oh, biar lima. Ya, biarin aja, lumayan kan 5 juga. Misalnya, berikan jawaban dan pembahasan bahasan dari soal ini soal tadi soal yang lima tadi. Jadi maksudnya gini, Anda kerjakan dulu, ditulis oleh Anda 1, 2, 3 jawabannya udah, baru Anda ngasih perintah berikan jawaban, enter. Artinya Anda mau ngoreksi sendiri kan? Jawaban Anda ngoreksi sendiri. Oh, mari bahas yang lain. Oh, sampai seperti itunya jawabannya. Oh, satu persatu ini dijawabnya. Kalau satu persatu, berita lain. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Oh, kotak Gimba, pembahasan. Kotak Gimba nomor 2 ya enggak? Coba kita cek. Oh, dia bikin yang baru. Ya nggak apa-apa. Atau amannya kalau Anda tadi sudah mengerjakan yang 5 ini, misalnya, Anda sudah ini kan? Nah, ini copy aja oleh Anda. Copy ini. Copy. Berikan jawaban, dan penjelasan dari soal berikut. Dah. Oh, jawaban A. Sudah. Apalagi coba? Kita hanya dapat diberikan tadi kan
FR-nya adalah terkait dengan soal yang seperti itu. Dia kasih contoh ke kita, soalnya seperti itu. Ya kita buat lah yang mirip dengan itu. Tapi kata-katanya beda. Tapi kan kita tak jadi paham, oh gini caranya. Nah, gitu ya. Ya, analogi ya, yang analogi. Analogi kemudian eh silogisme ya kita bisa bisa main-main dengan FR itu adalah frekuensi atau field reward, field reward. Nah, atau ada juga yang bilang frequently, frequent, frequently, frequently rewarded. Nah, ada yang bilang gitu. Jadi orang orang melaporkan orang yang habis ujian itu melaporkan soal-soal yang keluar, materi-materi yang keluar maksudnya gitu. Paham ya? Misalkan si A udah ujian dah tadi sore, misalkan. Kita tanya ke dia, apa yang kamu tadi dapat apa? Oh, gue dapat soalnya yang orang duduk, misalkan terus analogi dapat apa? Ya kayak gitulah analogi keluarnya gini 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 berapa sekian soal. Ya kita tulis direkam, kamu kan punya perekam juga, rekam aja dia, rekam. Nanti kita tulis, oh ini. Ah, itu jadi kita belajar mencuri mencuri materi orang, memindahkan otak orang lain ke kita gitu kan. Gitu loh, ya kan. Kalau misalnya Anda nggak ngerti misalnya soalnya soal hitungan. Tadi deret ada nggak deret misalnya. Oh ada deret yang kayak gini, gini, gini. Ya Anda tulislah. Dia si ChatGPT disuruh memberikan contoh soal deret yang apa yang dikatakan oleh teman kita. Ya, nih saya berikan di sini nih contoh. Ini nih, ini ada gambar nih, upload gambar. Gambar misalnya saya EKG aja ya, karena saya nggak mempersiapkan gambar. EKG misalnya. Ini kan sudah ada nih gambar. Misalnya berikan penjelasan-penjelasan dari gambar ini. Saya minta dia menjelaskan EKG. Tunggu aja. Dari gambar tuh apa yang dia bisa kirim ke saya. Kan. Pintu fibrillasi. Udah dijelasin tuh. Oh, sudah dijelasin. Oh, saya tanya misalnya saya cari figura, mana figura, mana figura, pembahasan figura nggak ada, woi, nggak ada figura. Saya nggak punya figura, coba kalau punya itu kan. Nyari dulu aja, nyari Google, figura. Nyarinya gimana? JPG, carinya JPG. Nah, figura ya, tes figura. Atau Anda figura, oh bukan. Nah ini, kenapa nggak dapat ya? Oh malah jadi Arab. Salah, balik lagi kita soal figura. Nah ini soal ini. Tiu figura, kita carinya image. Nah, figura cari aja kita. Nah, yang ini kan, ini figura nih. Kontrol save, di save dulu. Misalkan praktek figura. Anda tinggal copy aja gambarnya di screenshot, foto itu kan. Anda masuk ke Gemini, masuk Gemini. Cari tadi figura, figura. Ah, barusan apa saya? Contoh apa barusan? Ntar dulu saya cari. Nah, figura. Pembahasan figura. Barusan apa ya? Masya Allah, di mana saya nyimpennya? Mau praktek, oh ini. Nah, ini. Jelaskan cara mengerjakan soal seperti ini. Seperti ini.
Nah, ya. Ah, apa tuh? Soal matrik, gambar, isi pola, curutnya, tip jawaban. Sayang tanpa perhitungan pola di mahasiswa Anda tidak dapat memberikan baik, namun saya bisa memberikan contoh. Oh, atau berikan saya seperti di saya contohnya. Contohnya. Oh, gini. Lah, berarti dia nggak bisa ya. Gambarnya nggak jelas ternyata, teman-teman. Ternyata berjalan untuk EKG tapi tidak berjalan untuk figura. Jadi ya udahlah, figura ngapalin kalau gitu figura. Tapi kalau EKG itu jalan nih. Kalau EKG jalan. Mana tadi EKG? Ternyata dia juga memiliki keterbatasan. Saya penasaran coba nanti gimana caranya. Kalau EKG jalan tuh, kenapa dia nggak jalan ya? Ya metrik. Metrik Anda digunakan jenis inteligensi, perhatikan perubahan, amati cari urutan, perhatikan kombinasi, buat coba tebak. Tapi ininya jalan, ininya apa? Perintahnya jalan, bener perintahnya. Sayang tanpa lebih pola yang dimaksud dengan soal Anda, saya tidak dapat memberikan. Oh, berarti dia tidak bisa nyeken ya, nggak bisa nyeken. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha. Gitu teman-teman, ada pertanyaan sampai sini. Ternyata kita sudah lewati jadwal. Ada pertanyaan? Bagaimana? Bagaimana? Semangat, semangat. Belajarnya semangat. Setelah tahu cara cerdasnya, semangat, semangat. Mantap. Oh, siap Kak, mantap. Alhamdulillah. Kalau mantap, saya senang gitu kalau bermanfaat jadi orang. Cash link, gampang. Nanti cash link Bu Kak Elsa, gampang. Nanti saya cariin, gampang. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang insya Allah ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Nanti Anda nanya aja ke saya, di mana saya harus nyari. Nanti saya siapin. Fokus aja dulu ke SKD ya. Emang mantap Pak, ingat dulu pernah di dosenin, keren. Wah, Mas Sahyu memang pernah dosenin sama saya ya, Kak Cahyo. Di mana itu? Lupa saya. Udah tua, malu banyak lupa. Ya. Hei, Mas Saiful dari Ambon. Siap. Nanti lulus, kan kalian minta apa nanti saya cariin. Misalkan minta contoh SKB untuk manajemen, saya tak cariin. Nggak bisa saya buatin gitu. Asal materinya apa yang harus di kalau di kalau di perawat ya saya kan perawat ya. Saya perawat itu kan ada permennya. Perawat itu harus ini ya. Permennya cari. Nanti kita breakdown dari di permen. Kemudian dari permen baru kita buat dijabarkan menjadi soal mudah. Kalinda nanti bisa lah, bisa. Pokoknya insya Allah bisa. Yang penting Anda sekarang 1,5 bulan ini fokus untuk SKB, SKD ya. Nanti SKB kita diskusi deh. Anda mau minta tolong ke saya gimana ya? Sudah nanti saya. Kalau saya sehat, kalau saya pun umur panjang, insya Allah saya bantu. Ya, saya bantu. Saya juga senang teman-teman. Oh ini nanti dibantu ya. Saya senang bisa bantu orang. Minimal saya punya amal jariah yang bisa nolong saya nanti. Ya, itu aja sih mikirnya. Nggak mikir, oh gimana kalau dibantu nanti orang gimana rezeki rezeki urusan Allah. Ah, saya udah ditakdirkan segini ya sudah gitu. Nggak usah bingung. Saya bantu, saya bisa bisa saya bantu. Ya, dah semangat dari Ambon. Yang Mas Saiful baru datang ya? Baru gabung kalau nggak salah. Baru gabung Mas Saiful ya. Siap, silakan lanjut nyetir karena kita pun hampir sudah selesai, sudah melewati batas. Saya juga harus bentar ke masjid.
Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi besok masih pertemuan ke-6. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke pertemuan ke sana. Gampang, insya Allah Mas Saiful. Saya bantu untuk SKB-nya. Gampang. Anda masih anak buah saya, kok. Santai. Berarti saya memberikan yang terbaik. Saya akan memberikan terbaik dari saya, tapi tolong berikan juga terbaik dari Anda untuk Anda sendiri. Paham nggak? Berikan waktu terbaik Anda, belajar terbaik Anda, konsentrasi yang terbaik. Demi siapa? Demi Anda, keluarga Anda, demi orang tua Anda, demi keluarga Anda, demi masa depan Anda. Saya juga akan memberikan terbaik untuk kalian semua. Sepakat? Sepakat? Kalau sepakat, kita siapkan terbaik. Ya, jadilah yang terbaik ya. 1,5 bulan lagi kita akan ujian. Karena insya Allah mampu. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Tapi yang malas banyak. Gagal itu bukan karena bodoh, tapi karena malas. Terima kasih dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.